Apa itu uang? Ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa bikin kamu kaget. Kebanyakan orang mikir uang itu koin, kertas, atau mungkin angka di aplikasi bank kamu. Tapi cerita sebenarnya tentang uang. Ini cerita tentang kepercayaan, inovasi, dan bagaimana manusia belajar bekerja sama dalam skala besar. Jadi, apa sebenarnya uang itu? Dalam ekonomi, uang itu apa saja? Ya, apa saja yang diterima umum sebagai alat untuk bertukar, menghitung, menyimpan nilai, dan membayar utang. Nggak harus yang mewah, kerang, garam, emas, piksel digital, bahkan kode blockchain, bisa jadi uang. Rahasianya adalah kepercayaan bersama. Kalau cukup banyak orang percaya sesuatu itu uang, maka itu jadi uang. Yuk kita jalan-jalan ke masa lalu sebentar. Bayangin ini, dulu banget, orang-orang barter. Beras ditukar ikan, ayam ditukar garam. Tapi gimana kalau aku mau berasmu, tapi kamu nggak mau ikanku? Itu namanya double coincidence of wants. Ribet banget. Jadi orang-orang nemuin solusi. Garam, kerang, dan nanti koin emas dan perak. Ini punya nilai karena langka dan orang percaya sama mereka. Kerajaan nyetak koin, bank nyetak uang kertas, dan tiba-tiba kamu bisa berdagang lebih gampang dan dalam skala lebih besar. Lompat ke hari ini. Gesek kartu, klik aplikasi, scan kode QR. Uang sekarang digital dan bergerak secepat cahaya. Kita punya e-wallet kayak GoPay, OVO, dan bahkan cryptocurrency serta rencana rupiah digital dari Bank Indonesia. Teknologi terus berubah, tapi ide intinya sama. Kepercayaan pada apa yang kita pakai sebagai uang. Oke, jadi uang itu sebenarnya buat apa? Pertama, ini alat tukar, kamu bisa beli dan jual tanpa tukar-menukar yang aneh. Kedua, ini satuan hitung, harga jadi masuk akal, nggak ada lagi satu kambing sama dengan 20 karung beras. Ketiga, ini penyimpan nilai, kamu bisa nabung sekarang, belanja nanti. Keempat, ini dipakai buat bayar utang. Mikirin pinjaman, cicilan rumah, atau tagihan HP kamu. Terakhir, uang itu liquid. Kamu bisa pakai kapan aja, di mana aja. Tapi, nggak semua uang itu sama. Uang yang bagus itu diterima banyak orang, gampang dibawa, tahan lama, gampang dibagi, bentuknya sama di setiap unit, nggak bisa dipalsukan, dan nggak dicetak terus-terusan tanpa batas. Rupiah, emas, Bitcoin, semuanya punya kekuatan dan kelemahan. Uang itu asalnya dari mana? Bank sentral nyetak uang tunai dan ngatur peredaran uang. Bank komersial menciptakan uang saat mereka kasih pinjaman. Dan di kripto, komputer menambang koin baru. Ini tarian antara aturan, kepercayaan, dan teknologi. Tapi, kenapa selembar kertas atau angka digital punya nilai? Itu karena kepercayaan. Kamu terima rupiah karena kamu tahu semua orang lain juga akan terima. Dan karena hukum bilang begitu. Kalau terlalu banyak uang, kamu kena inflasi, harga melambung, dan tabunganmu menyusut. Terlalu sedikit, ekonomi melambat. Tantangan besar sekarang, transformasi digital, uang sepenuhnya online. Dan itu berarti risiko baru, kejahatan siber, privasi, persaingan global, dan memastikan semua orang, bahkan di desa terpencil, bisa ikut sistem ini. Pada akhirnya, uang itu cuma alat, kekuatan super yang kita ciptakan bersama. Entah itu koin, kode, atau ketukan di HP kamu, keajaiban sebenarnya adalah kepercayaan. Selama kita percaya, uang bekerja. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan uangmu?